Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Damayanti Agustin. Di sini saya akan melakukan praktek untuk mata kuliah anatomi fisiologi, yaitu menyebutkan fungsi dan struktur sel. Lalu yang pertama di sini ada mitokondria. Mitokondria fungsinya untuk respirasi sel pada makhluk hidup. Lalu selanjutnya ada peroksisom. Peroksisom di sini berfungsi untuk aktivitas detoksifikasi. Lalu selanjutnya ada lisosom. Lisosom fungsinya untuk mencerna senyawa seperti protein dan karbohidrat. Lalu di sini ada kompleks Golgi yang berfungsi untuk pusat modifikasi, pengemasan dan distribusi protein yang baru disintesis. Lalu selanjutnya ada mikrofilamen. Mikrofilamen bertanggung jawab atas pergerakan sel endositosis dan eksositosis. Lalu di sini selanjutnya ada sitosol. Sitosol merupakan tempat terjadinya reaksi kimia. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk pembentukan membran sel yang baru. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi terbalik. Lalu selanjutnya di sini ada sitosol. Sitosol berfungsi untuk tempat terjadinya reaksi kimia. Lalu di sini ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk pembentukan membran sel yang baru. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk pembentukan protein dan steroid. Lalu retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein di dalam sel. Lalu selanjutnya ada inti sel. Inti sel berfungsi untuk mengendalikan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sel. Lalu ada vesikel. Vesikel merupakan tempat terjadinya reaksi seluler dan berfungsi untuk menyimpan makanan. Lalu selanjutnya ada sentriol. Sentriol merupakan organel yang berfungsi untuk pembelahan sel. Lalu selanjutnya ada ribosom bebas. Ribosom bebas merupakan tempat terjadinya sintesis protein yang akan difungsikan di dalam sitosol. Lalu ada mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Lalu selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma berfungsi untuk pengontrol masuknya nutrien. Lalu ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. Lalu yang terakhir adalah Fouls. Fouls berfungsi untuk mengangkut RNA pembawa pesan mRNA dari nukleus menuju sitoplasma. Lalu selanjutnya ada sel darah. Sel darah dibagi menjadi dua, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu sel darah putih berfungsi untuk melawan mikroorganisme penyebab infeksi. Selanjutnya, ada sel korona radiata yang berfungsi untuk menyediakan sel telur dengan protein esensial dan bertindak seperti pembungkus gelombang serta melindunginya saat berjalan menuruni tuba Pavlov. Yang kedua ada sperma. Sperma berfungsi untuk membuahi sel telur dan menciptakan kehamilan. Yang ketiga ada zona pelusida yang berfungsi untuk melindungi sel telur dan embrio dari kerusakan mekanik selama ovulasi dan perjalanan sepanjang saluran reproduksi wanita. Yang keempat ada ovum. Ovum berfungsi untuk membawa sel kromosom untuk disumbangkan oleh wanita dan menciptakan lingkungan yang tepat untuk memungkinkan terjadinya pembuahan dengan sperma. Yang kelima ada Vervitelline space yang berfungsi untuk melindungi ovum dan mengatur pertukaran zat antar sel dengan lingkungan luar sel. Yang keenam ada female pronukleus, sel telur betina setelah menjadi sel haploid. Yang ketujuh ada male pronukleus. Pronukleus jantan terbentuk ketika sperma masuk ke dalam sel telur betina. Yang terakhir ada membran sel yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar dan masuknya ke dalam sel. Selanjutnya ada monosit. Monosit berfungsi untuk memfagosit dan mencerna bahan makanan yang asing serta jaringan yang mati. Lalu ada eosinofil yang berfungsi untuk bekerja
dengan melepaskan racun untuk menghancurkan patogen. Lalu ada basofil yang berfungsi untuk mengeluarkan antibodi untuk mencegah penggumpalan darah. Lalu ada neutrofil yang berfungsi untuk melawan infeksi sekaligus melindunginya dari ancaman penyakit. Dan yang terakhir ada limfosit yang berfungsi untuk menjaga sistem imunitas tubuh dengan memerangi bakteri, virus, dan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Terima kasih.